Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebelumnya kita coba ngekontrol firewall, tapi bukan pakai firewall lah. Kita lanjut, kita bakal nyoba Cloud Armor, application load balancer pakai Cloud Armor. Cloud Armor ini dia di DOS protection ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, aku juga belum pernah nyoba. Kalau di AWS itu namanya AWS Shield. Jadi di AWS Shield ini ada yang gratis, ada yang advance ya, yang berbayar. Kalau yang Cloud Armor ini aku nggak tahu. Nah, sini ada penjelasannya. Jadi application load balancing ini dia bentar. Nah, dia tuh bakal si load balancing ini bakal dia ngimplementasi edge location-nya si Google Point of Presence ya di seluruh dunia. Jadi user ini bakal redirect ke endpoint terdekatnya si user. Jadi latensinya itu lebih rendah gitu. Terus juga si load balancer ini dia bakal bagi beban ke backend terdekat yang mempunyai kapasiti yang tersedia. Nah, selanjutnya Cloud Armor ini dia bisa nge-allow atau nge-deny akses dari suatu IP ke application load balancernya kita. Jadi ini lebih nge-secure resource kita dari traffic yang jahat yang dia nge-consume resource yang masuk ke VPC-nya kita. Jadi jahat di sini tuh maksudnya tuh serangan DDoS ya. Kalau DDoS kan dia memang nggak ngotak-ngatik server ya, dia nggak ada SQL injection, dia nggak ada attacking ya, tapi dia karena dia ada network masuk, dia ada network in atau egress, dia bakal kena charge kan ya kalau cloud kan. Nah, kita nggak mau adanya hal tersebut. Jadi kita seandainya ada serangan yang masuk nge-spam traffic masuk, membanjiri traffic, kita bakal blok. Menggunakan apa? Menggunakan si Cloud Armor gitu. Jadi di lab ini kita bakal ngekonfigurasi aplikasi load balancer yang pakai di global backend. Jadi kayaknya tuh backendnya tuh kalau sebelumnya itu hanya di satu region, kita bakal nyoba di beberapa region sekaligus gitu cuy. Nah, untuk diagramnya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi ini ada user ngakses si load balancer tapi lewat internet ya. Nah, terus di sini backendnya tuh ada dua region. Yang pertama ini USI 1 dan yang kedua ini Europe base 1. Jadi satu load balancing ada dua backend yang berada di region yang berbeda gitu. Nah, nanti kita bakal bikin HTTP dan health check firewall rules, terus bakal bikin instance template, terus bakal bikin manage instance group, terus bakal bikin application load balancer dengan konfigurasi dual stack alias API versi 4 dan API versi 6. Terus juga kita bakal nge-stress test si application load balancernya, dan terakhir kita coba nge-deny IP address kita buat ngakses untuk mencegah bisa ngakses si application load balancer. Jadi mungkin pas di stress test kedua setelah di-deny IP-nya mungkin bakal ketolak, mungkin gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal langsung di start aja sih cuy. Kita langsung start aja, tombol startnya itu ada di sini. Nah, launch with 5 credits. Kalau udah kita bakal bikin health checknya dulu. Kayak tadi seperti biasa, buka Safari dulu, terus masuk ke Cloud Console. Nah, untuk password dan username-nya harusnya dia udah auto login teman-teman. Nah, selanjut di sini itu kita coba search, karena tadi kita mau bikin health check. Dia bikin firewall rule, dia berarti ada di menu VPC ya. Terus kita bakal masuk ke firewall yang di sini, terus kita bakal create firewall ya. Nah, tapi sebelum create firewall, kita juga bisa memperhatikan kalau di sini itu udah ada firewall bawaan, yang mana ini ada allow CMP, nipping, terus allow semua port tapi melalui internal, terus juga allow RTP dan SSH. 4 ini memang sudah security group atau firewall default bawaan si VPC. Nah, ini ada penjelasannya. Kita selanjutnya bakal bikin firewall rule buat nge-allow si HTTP. Di sini di sini udah ada allow internal, dia port 80 ini udah masuk, tapi dia hanya internal. Kalau kita ngakses lewat external IP, dia nggak bakal bisa. Nah, caranya kita langsung klik create firewall rule. Terus kita bikin name-nya itu allow HTTP
dan networknya kita biarkan di default. Terus sedangkan targetnya kita specified target text kita arahin ke HTTP server. Nah terus source-nya kita arahin ke internet. Nah untuk portnya karena kita web server jadi port 80, dan jangan lupa dia nggak perlu masukin ICMP ya karena ini spesifik ke HTTP saja. Jadi kalau udah langsung kita klik create aja. Lanjut kita bakal bikin health check. Jadi si health check ini dia memastikan instance mana yang ada di backendnya si load balancer ini yang bisa menerima koneksi yang bisa dilempar traffic ya. Jadi sebelum si load balancer ini nge-forward traffic, si load balancer ini harus memastikan kalau instance yang di backend itu siap menerima request ya, atau health checknya itu pass ya, jadi dia healthy bukan unhealthy gitu teman-teman. Nah untuk firewall rulesnya dia dengan nama default allow health check kita bikin lagi. Nah untuk target textnya kita masukin HTTP server, untuk source-nya kita masukin IP dari si load balancer-nya. Untuk memisahnya kita bisa pakai spasi gini ya teman-teman. Nah selanjutnya karena si ini hanya health check ya, dia berarti pakai TCP-nya TCP apa? Kayaknya dikosongin aja deh cuy. Kayaknya portnya dikosongin aja nggak sih? Kayaknya kosongin aja deh. Ini buyut tisu. Salman bos. Dingin di wonge. Takane ngene apa Cilacap? Wonge ning ngendi? Enggak wis. Bar magrib kono. Si Uten harusnya jawab. Kon main di situ wis. Eta no. Wis rasa sabar nang dia nah. Wis dijajalin ning jero omah dia nek skete. Wis kang dapur maring ruang tengah wis. Nah kita udah berhasil bikin security groupnya ya teman-teman. Kita coba cek my progress terlebih dahulu. Oke udah kelar. Di task 2 ini kita bakal bikin instance template dan instance group. Jadi manage instance group ini bakal pakai instance template buat ngebikin VM yang identik. Jadi instance yang ada di backend itu bikinnya tuh lewat instance manage instance group ya. Dia nggak bikin secara manual lewat compute engine. Kita bakal langsung di declare dulu, didefinisikan terlebih dahulu template-nya kayak gimana, terus kita bakal langsung create pakai template tersebut. Nah caranya gimana untuk ngebuat instance template itu tetap ada di menu compute engine. Jadi aku masuk ke menu compute engine terlebih dahulu. Terus di bagian kiri itu harusnya ada instance template ya. Oke. Nah ini ya virtual machine instance template. Aku coba klik. Nah terus langsung di create instance template. Nah di bagian name-nya kita kasih nama USIS 4 template. Terus location ya, karena aku mau pakai beberapa region sekaligus jadi kita pilih yang global. Nah untuk mesin type-nya kita arahin ke T2 micro aja, yang kecil-kecilan aja karena cuma buat web server kosongan. Nah selanjutnya di bagian advanced option ini kita perlu mengubah di bagian networking. Apa yang diubah? Ke network text-nya ya. Jadi agar VM yang bakal dibuat nanti itu langsung ke apply ke security group yang ke firewall yang udah kita bikin sebelumnya dengan target text HTTP server. Dia itu ada di networking, network text kita isi HTTP text gitu. Nah untuk di bagian network yang lain, bentar. Klik default under network interface. Oke, network interface ini ini kita bagian sub networknya kita pilih arahin ke USIS
4 ke region yang di USIS 4 terlebih dahulu. Nah, lanjut di manajemen yang ini kita bakal masukin metadata atau user data ya. Kita bakal ngambil dari Google Cloud Storage-nya orang. Jadi kita perlu nambahin metadata. Di bagian metadata itu tinggal klik add item aja. Nah, key-nya itu secara URL, value-nya ini URL ke paketnya orang ya. Nah, kalau udah kita langsung bikin create aja. Kalau teman-teman notice tadi itu sebenarnya kita bikin template untuk region USIS 4. Selanjutnya kita bakal bikin template juga untuk yang di USIS yang ada di Europe West ya. Nah, caranya itu sama. Kita klik create instance template. Untuk name-nya kita kasih nama wait, kita bisa nge-copy kah? Kita bisa nge-copy katanya. Gimana cara ngopinya, kocak. Oke, kita bisa copy. Emang genre dialeknya kayak gue kok, bocah kok. Nah, untuk name-nya kita kasih nama Europe West 4. Location-nya global. Mesin tab-nya add to micro, dan di bagian networking-nya, network text-nya kita pastikan HTTP server. Terus di bagian network interface-nya, awalnya kan di networknya sub networknya kan di USIS 4 kan. Kita perlu arahin ke Europe West sini. Nah, terakhir di bagian manajemen kita perlu nambahin. Oh, nggak perlu cuy, harusnya udah ketambah ya. Nah, udah masuk ya yang saraf URL ya. Oke, kalau gitu aku langsung klik create aja. Lanjut kita bakal bikin manage instance group. Kalau tadi itu kita hanya bikin instance template, kita bakal bikin manage instance group. Caranya itu di bagian hamburger menu, cari aja instance group. Oh, nggak ada ya? Oh, ini ya di bawah. Ini ya, kita perlu scroll sedikit ke bawah. Kita masukin create instance group dengan nama. Oke, di sini belum ada instance group sama sekali ya. Kita perlu nge-create-nya terlebih dahulu. Oke, untuk name-nya kita kasih nama USIS 4 MIG ya, manage instance group ya. Nah, untuk template-nya, karena ini untuk USIS 4, kita template-nya harus samain di USIS 4. Jadi si instance group-nya ini bakal nge-deploy di region USIS 4 gitu teman-teman. Untuk minimalnya itu kita kasih 1. Bentar. Location ya, regionnya kita taruh di USIS 4, sedangkan zone-nya kita pilih ke semua zone-nya ya. Jadi nanti bakal nge-deploy di random antara 3 zone itu. Wih, regionnya USIS 4 jir. Nah, untuk minimalnya 1, maksimalnya kita 2 aja, jangan kebanyakan karena kita cuma belajar ya teman-teman. Untuk auto scaling sinyalnya kita pakai sinyal type CPU utilization dengan targetnya yang awalnya 60 kita ubah ke 80% gitu. Untuk predictive auto scalingnya biarkan off aja. Kalau udah klik down. Terus untuk initialization periodnya kita kecilin aja, yang awalnya 60 second kita kecilin jadi 45 second. Jadi si manage instance group ini kita memungkinkan kita bakal nambahin atau ngehapus instance sesuai penggunaan ya. Jadi seandainya ini pas kita klik create dia bakal bikin 1 instance, tapi seandainya trafficnya rame dia bakal nge-auto scale jadi 2 instance. Definisi rame itu apa? Definisi rame itu sesuai yang ada di sini ya. CPU utilization-nya itu di atas 80% gitu. Nanti seandainya trafficnya dia udah mulai sepi, dia bakal ngehapus instance yang kedua itu untuk nge-reduce cost ya, jadi lebih hemat gitu teman-teman. Kalau udah aku coba health check-nya nggak dimasukin kah? Oke, aku coba create aja.
kita bakal ngopi si instance group yang ini untuk bikin instance group yang di Europe. Oke, ini sembari cari kotak lamaan, aku coba langsung klik create instance group aja untuk name-nya disesuaikan lagi. Oke, terus instance template-nya karena ini untuk Europe West, jadi kita arahin ke yang Europe West juga. Nah, untuk location-nya kita pilih multiple zone ke Europe West 4 dan zone-nya pilih 3-3-nya. Nah, untuk minimumnya dan maksimumnya sama, minimal 1, maksimalnya di 2 instance. Begitu juga yang di auto scaling sinyalnya ya, yang awalnya CPU utilization-nya di 60 kita naikin ke 80. Begitu juga untuk initialization periodnya awalnya 60 second kita kecilin jadi 45 second. Kalau udah kita langsung klik create aja. Nah, harusnya kalau kita coba cek di bagian VM instance ini itu bakal muncul 2 instance ya. Satu punya UX 4 MIG, selanjutnya satu lagi itu dari Europe West 4 MIG. Di sini baru muncul satu. Nanti harusnya kalau si Europe West 4 MIG ini berhasil kebuat, nanti itu di sini bakal ada instance satu lagi. Oke, kita coba tunggu. Mana? Orang udan sih jelas apa ini mau. Lemah kata kapan sih bingung? Bagi orang gelas sana wis deg-degan ya. Hah? Bagi orang gelas kopi obses sana wis deg-degan ya. Deg-degan sih. Apa yang sih nyok? Bime. Oke. Kita bakal disuruh ngeverifikasi kayak tadi aku udah jelasin. Kalau aku coba refresh harusnya VM instance yang sekarang jadi ada 2, satu yang dibikin sama instance manage group yang US East, sama satu lagi yang dibikin sama si instance group yang ada di Europe West gitu teman-teman. Nah, sini kita juga dapat IP eksternal ya. Oke, bentar. Ngeverifikasi backend. Ada instance yang diawali dengan US East 4 dan Europe West 4. Oke, ini benar. Terus external IP untuk US East kita coba buka. Kita perlu ngeklik. Kalau udah ngeklik kenapa emang? Lah. Kok bisa muncul Debian-nya ya? Emang tadi kita udah nginstall sih. Wah, aku udah hilang nih konsentrasinya nih. Ya kita biarin aja ya. Kita field mana yang memiliki identity dengan region backend. Maksudnya gimana sih? Kok nggak nangkep sumpah. Ini kan benar ya. Oke, this field identity the region of backend. Not the hostname and server location where the application sends traffic. Sumpah aku nggak maksud cuy. Oke, jadi fields mana yang mengidentifikasi region untuk di backend ini hostname dan server location ya. Jadi untuk client IP ini dia bisa berubah-ubah ya. Jangan hostname dan server location ini dia static, jadi nggak mungkin berubah. Kurang lebih gitu. Lanjut di task 3 kita bakal konfigurasi load balancer. Jadi agar load balancernya yang udah kita bikin sebelumnya itu balance traffic ke antara 2 backend yang ada di US East 4 dan ada yang di Europe West 4. Jadi kayak gini. Nah, caranya gimana? Kita langsung masuk ke menu load balancing. Kita ternyata belum bikin load balancernya ya teman-teman. Kita bakal bikin load balancernya. Masuk ke menu load balancing, terus bakal bikin si load balancer application ya, bukan yang network tapi yang application.
yang ini kita udah next. Nah terus karena kita mau diakses dari internet, jadi kita pilih yang public facing eksternal. Nanti si load balancingnya itu bakal dapat IP public. Next. Selanjutnya itu kayaknya ada modul internal load balancing tahu. Nah habis ini ya kalau nggak pusing ya. Nah lanjut kita global. Tak next dulu. Kita pilih yang best for global workloads ya. Kalau udah aku next lagi. Terus untuk generationnya kita pilih global or single region. Base global workloads. Kalau global eksternal. Kalau gitu aku langsung tak link next aja, terus langsung tak configure. Untuk name-nya kita perlu ngisi HTTP LB. Nah untuk front end-nya kita kasih nama HTTP front end kah? Di sini tuh namanya itu namanya nggak wajib ya kayaknya ya, kita biarkan kosong aja. Kita protokolnya HTTP dan IP versinya IP versi 4, sedangkan IP address-nya kita pilih yang DHCP atau ephemeral ya, yang hanya sementara. Kalau udah kita klik down aja, namanya dibiarkan kosong. Selanjutnya kita coba bikin lagi untuk yang IP versi 6-nya. Jadi cuma ngubah yang IP versi ini, kita ubah ke 6 dan ephemeral. Untuk IP versi 6 itu namanya auto locate ya teman-teman. Kalau udah kita klik down aja. Kalau udah kita lanjut ngekonfigur backend. Kita klik yang di sini, jangan klik create dulu, tapi kita pilih yang backend. Jadi kita nyeting dual stack ya, dia bakal dapat IP versi 4 dan IP versi 6. Kita masuk ke yang backend, kita klik create backend service. Nah untuk name-nya di sini backend ini wajib ya, kita kasih nama HTTP backend. Untuk instance groupnya kita arahin ke yang di sini instance group. Bentar. Yang ini biarkan default semua, dia hanya IP versi 4. Terus instance groupnya kita arahin ke yang ada di US East. Bentar, nih internetnya nggak sehat nih cuy. Kita arahin ke yang US East. Nah untuk portnya kita tetap samakan di port 80. Tapi bentar, aku coba ngedit thumbnail dulu biar menarik cuy. Portnya 80, balancing mode-nya kita pakai yang red ya, jangan yang utilization. Nah untuk maksimum rate-nya kita di 50 dan kapasitasnya di 100. Jadi 50 per instance teman-teman. Nah kalau udah kita langsung klik down aja. Terus kita bikin backend lagi untuk yang ada di US West. Untuk instance groupnya kita kasih nama, kita arahin ke yang ada di US. Portnya sama di 80. Balancing mode-nya kita pilih red dan maksimum RPS 50. Cuma ngubah. Untuk yang Europe West ini kita pilihnya yang utilization cuy, jangan yang red ya. Maksimum ini kita kosongin aja. Maksimum backend utilization 80, kapasitasnya 100, terus udah gitu.
teman-teman konfigurasi ini tuh maksudnya biar load balancer ini mencoba memastikan setiap instance yang ada di Europe OS 4 ini itu CPU utilization-nya itu di bawah 80%. Kalau udah aku coba klik down aja dulu. Oke, yang ini down. Nah, sekarang udah ada 2 ya. Kalau udah, kita langsung di create health check. Yang create health check itu wait, ini coba kita klik create aja dulu. Oke, isunya di bagian health check ini kita kan masih kosong kan. Kita coba klik create a health check. Untuk name-nya kita kasih nama HTTP health check, dan karena kita portnya masih default jadi kita biarkan di port 80 aja gitu. Kalau udah yang di bagian health criteria kita biarkan default semua. Oke, terus langsung tak klik create aja. Terus oke. Terus di bagian sebelum klik create kita cek di bagian enable login. Tuh ada di review ya kayaknya ya. Kalau di backend ya cuy. Atau di routing rules ya. Cek enable login. Oke, dia itu ada di backend ya. Masuk ke backend lagi. Terus edit yang ini. Untuk lognya, nah kita perlu nge-enable logging. Untuk sample rate nya kita kasih 1. Terus kalau udah tinggal di update ya teman-teman, karena tadi aku udah nge-create jadi langsung tak update. Terus coba kalau kita di review sebentar, kita coba tadi bikin front end 2, 1 untuk USE, 1 lagi untuk US West. Begitu juga yang back end, 1 untuk USE, 1 lagi untuk US West. Kalau udah langsung tak klik create teman-teman. Sosok lemes banget nyong ya. Roti maning apa ya? Hah? Udut. Aco nih. Rolling bapane. Ora. Buru apa? Udut. Lah kasih udut ning omah. Ya cocok. Bisa nyala kancau. Iya, ke gawa kancau. Gak bapane. Wis kakmat bakal ya bapane. Wis ramane omahe wis. Oke, ini aku coba cek my progress sembari ini nunggu kelar. So Americano akses loro. Coba minum air putih coy. Aku coba cek my progress. Mana duit cash ora wae ndek, Pira? Anan pira? Nambah 10.000 wis. Ana. Mumpan bayar ngoke mbok ora tembus kok. Bos krik. Nih dia orang nyaman mungkin mana mati empat apa? Saya seorang melep udah. Orang mau kayak gini, kayak gini. Kayak mau nyom. Begatak petna mau. Oke di tas terakhir nggak terakhir banget. Kita coba ngetes application load balancer. Kita udah berhasil bikin ya. Harusnya kalau kita akses application load balancernya, cara ngaksesnya gimana, kita coba cek di load balancing. Nah di bagian sini kan ada TTP/LB kan. Kita coba cari endpointnya teman-teman. Nah endpointnya itu dalam bentuk IP public ya. Oke di sini valid. Aku nggak tahu kenapa valid dua-duanya. Mungkin backendnya belum jadi.
Oke, kita nunggu 5 menitan katanya. Oke, ini aku coba true ya, karena aplikasi load balancer ini dia bakal nge-forward traffic atau user ke region yang terdekat dari user. U ini itu mengarah ke user ya, bukan ke aku sebagai administrator, bukan ya, tapi ke user. Oke, ini aku masih belum bisa buka. Kalau aku coba buka di VM instance, apakah udah bisa diakses? Oke, sekarang ada 4 ya. Oke, sembari nunggu kelar, aku mungkin tak pause dulu ya, aku pesen makan dulu ya. Oke, tak pesen makan dulu bentar cuy, tak pause bentar. Oke, lanjut ya cuy. Nah, sini kan udah kebuka kan ya, load balancernya ya. Kalau aku coba buka endpointnya lagi di sini, ini udah muncul nih. Ini IP-nya aku. Terus ini server yang melayani requestannya aku. Nah, ini pertama kan yang lain ini kan di USD 4 kan. Kalau aku coba refresh, atau tak buka DT penyamaran. Nah, ini di USD 4, sedangkan yang sama ya. Aku tak buka yang di Google Chrome, coba web. Kenapa di USD semua ya? Harusnya tuh dia gantikan. Oh, dia bukan dibagi cuy bebannya, tapi ke yang terdekat gitu. Nah, karena aku dianggap lebih dekat ke US, makanya diarahin ke yang di US gitu teman-teman. Nah, lanjut di task 4 ini kita coba nge-stress test. Jadi kita bakal bikin VM namanya Siege VM. Dia bakal nginstal tools namanya itu Siege. Jadi buat nge-stress testnya. Oke, ini aku masuk ke menu VM dulu. Terus tak klik create instance. Oke, name-nya itu kayak tadi ya, Siege VM. Nah, untuk regionnya kita taruh di USI 1 dan zone-nya itu di 1B. Nah, untuk mesin type-nya biarkan default aja. Nah, jadi karena Siege VM ini ada di USI 1, nanti dia bakal mengaksesnya itu ke kalau ngakses ke load balancer tuh nanti yang nge-serve itu yang ada di USI 4 karena lebih dekat ketimbang yang ada di Europe. Kecuali yang ada di USI 4 ini dia terlalu penuh ya bebannya ya, jadi bakal diarahin ke yang ada di Europe ya, meskipun jauh. Nah, kalau udah langsung tak klik create aja, jadi semuanya biarkan default. Nanti kalau udah berhasil aku langsung SSH, terus run command apt get y install Siege, terus coba nge-export load balancer IP yang versi 4 ke variabel, terus langsung di cek stress test gitu. Oke, sembari nunggu tak pause bentar teman-teman, makan bentar. Nah, aku udah jadi Siege VM, aku coba remote SSH. Terus authorize. Oke, nanti kalau udah berhasil login, aku jalanin komen ini ya, apt get install Siege. Nah, dia bakal nginstal aplikasi buat nge-stress test. Selanjutnya kita bakal nge-export endpoint dari load balancernya kita. IP-nya itu ini aku ambil gini ya. Jadi HTTP-nya jangan dibawa teman-teman, langsung IP-nya aja. Oke, kalau udah aku ekspor, kalau aku coba cek di echo variable LBIP, harusnya udah muncul. Nah, lanjut aku coba jalanin sih pakai min c ini konkuren kayaknya ini timeout. Aku coba jalanin. Oke. Nah, lanjut kita coba masuk ke bagian load balancing. Kita coba masuk ke monitoringnya ya cuy. Aku coba cek di bagian load balancing. Terus masuk ke backend. Terus dari bagian ini ke monitoring. Monitoring itu ada di sini. Mana anjir? Oh sorry, jangan ke backend tapi di paling depan ini. Nah, di bagian sini aku masuk ke yang HTTP/LB kah? Oke, terus masuk ke monitoring. Nah, di bagian sini meskipun gak real time banget ya teman-teman. Jadi ini mungkin nunggu beberapa saat.
Nah, kita juga perlu monitoring terkait antara dua backend ya, alias dua region. Yang pertama ini North America. Between North America and two backends. Oke, ini masih belum ada apa-apa, jadi ditungguin aja. Oke, ini lagi ngerunning. Ya, dia masih running ya cuy. Nah, di sini juga nggak muncul di monitoring. Oke, nanti tuh nah udah selesai ya. Jadi kayak gini, tadi itu pas kita nge-stress availability-nya itu 100. Jadi nggak ada downtime ya teman-teman. Terus konkurensinya itu jadi 149 sesuai yang kita masukin di sini ya 150. Terus valid transaction-nya itu 0. Jadi semuanya itu sukses gitu teman-teman. Nah, di sini ada nih per time ini dari load balancer. Terus yang forwardnya tuh ke HTTP/LB forwarding rule. Terus dilempar ke backend service HTTP backend, kurang lebih gitu ya. Terus kalau kita tengok ini warna biru itu apa? Ini tuh Amerika ya. Jadi ada request masuk ke Amerika ya. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya nih, ketika RPS-nya itu crash nanti ya mau nggak mau si backend yang ada di region jauh dia tetap nge-nerima request buat membagi beban. Oke, kita coba pakai Cloud Armor buat ngenolak stress test yang ada di VM switch VM ini. Caranya gimana? Kita coba ambil IP eksternal dari si switch VM. Itu ada di sini ya. Kita coba balik ke VM. Kita coba ambil IP eksternalnya si switch VM. Oke, kalau udah tuh nanti kita masuk ke network security ya, lebih tepatnya Cloud Armor switch VM. Oke, langsung di search aja Cloud Armor. Oke, yang Cloud Armor polisi aku coba new tab. Terus yang di sini aku ambil IP eksternalnya. Yang ini IP eksternal ini aku ambil ya. Jadi harapannya nanti pas di stress test dia bakal gagal ketika ngakses ke load balancer karena ditolak sama si Cloud Armor gitu. Oke, kalau udah kita tunggu. Kita klik create policy. Terus default rule-nya ini allow. Name-nya ini oke, ini aku coba taruh di sini dulu. Untuk name-nya kita kasih nama List Switch. Terus rule-nya ini allow ya, awalnya kita allow, terus next step, terus add a rule. Nah, rule-nya yang di sini kita modenya pilih matchnya ini masukin IP-nya. Jadi seandainya match ke IP ini nanti bakal langsung apa nih, deny kah atau allow. Kita pilih action deny, terus respon code-nya 403 atau forbidden ya, terus priority-nya 1000. Oke, kalau udah tak save change to rule. Terus kalau udah kita arahin ke targetnya ke backend berarti ya teman-teman. Kalau udah lanjut kita create policy langsung. Oke, di sini ada yang belum di bagian backend service ini, kita perlu lebih detailin ya ke HTTP backend. Oke, kalau udah langsung tak create policy. Nah, di sini kita perlu nunggu nih. Jadi harusnya nanti ketika ada request dari VM switch VM ke load balancer itu bakal di deny gitu. Ya, ini aku coba cek my progress.
Ini masih bisa ya, ini masih bisa. Kita coba request lagi, harusnya tuh nanti bakalnya ditolak. Oke, ini Cloud Armor-nya udah masuk harusnya. Terus coba cek apakah IP yang di blok udah sesuai atau belum. Coba curl clear curl if config me. Aku bebas. Oke, match-nya ini di deny. Oke, aku coba akses lagi. Oke, ini masih di allow ya sama dia ya. Mungkin memang perlu waktu sih teman-teman. 5 menitan ya. Oh, bukan itu coy. Oke, aku coba cek my progress. Dan ini masih lama ya, sedangkan sisa waktu labnya tuh 8 menit. Paling tak jelasin aja karena nilainya udah 100. Jadi nanti karena tadi kita udah ngeblok si IP eksternal si vmsage, jadi si vmsage itu kalau mau nge-curl dia bakal ditolak. Outputnya itu pasti kayak gini, forbidden 403 forbidden. Nah, tapi kalau kita buka di web di URL yang di laptop, dia tetap bisa ke akses ya, karena IP laptopnya aku enggak ke blok. Nah, terus kalau dari vmsage tadi coba nge-stress test lagi, dia pasti enggak nge-generate output apa-apa, karena dia pas mau nyoba nge-stress test URL ini, dia ketolak, dia di drop gitu koneksinya. Nah, kalau mau cek logsnya gitu, itu ada di bagian yang tadi masuk ke bagian logs. Nanti harusnya kelihatan logsnya ya teman-teman. Contohnya tuh kayak gini ya. Ya sih, kurang lebih gitu sih. Tadi kita berhasil bikin aplikasi load balancer secara global dengan backend yang ada di US East dan Europe West. Terus tadi kita juga bikin VM yang isinya itu buat nge-stress test. Terus coba ngeblokir IP VM yang nge-stress test pakai Cloud Armor, dan ternyata sudah berhasil diblok ya. Kalau aku coba cek lagi, nah ini udah forbidden gitu teman-teman, kesimpulannya gitu. Secara overview nih aku udah 100, langsung tak submit aja gitu teman-teman ya. Aku tak close dah, udah capek aku. Oke gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.